Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Mari kita bersama-sama membahas, menjabarkan, meluaskan ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kita sama-sama belajar. Kami punya guru sejati, para pemirsa Jamhiri, ya, para subscriber, seluruh manusia itu punya guru sejati atau Gusti atau hati. Guru sejati itu adalah guru yang paling benar karena sentralnya dari Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani, hati. Masih satu kesatuan, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani. Bagaimana hati kita bisa memberikan petunjuk selama ini sudah terbebani oleh konsep? Ya, ada videonya berjudul Pulihkan Guru Sejati. Kerjanya guru sejati seperti apa sih? Begini, kadang-kadang kalau kita mau melakukan suatu apapun itu kayak di sini mengganjal, ngomongin, nolak. Kalau di sini itu seakan-akan nolak, berarti itu guru sejati masih sayang kepada diri kita, ngelingke atau mengingatkan atau memberi petunjuk. Jadi kita sama-sama belajar, jangan sampai berfokus kepada saya, pada kami ini ya, nanti lupa guru sejati yang ada di diri kita masing-masing. Ayo kita belajar luaskan ya. Saya selalu membawa ini, selalu, karena ini ayat yang paling mudah dipahami ya. 115, ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Jadi jangan takut untuk meluaskan ilmu, karena kalimatnya kalimat sumpah. Innallaha wasi'un alim. Kemanapun kamu menghadap, ya, mohon Al-Baqarah 115 bagi yang belum melihat atau ngecek atau menyimak ayat-ayat ini, mohon disimak ya di aplikasi Al-Quran atau di Al-Quran langsung yang ada artinya, yang ada terjemahannya, bahasa mana saja ya. Mohon dicek, ini semua ini mohon dicatat dulu. Ini adalah ayat untuk mengenal Tuhannya lebih jelas, agar jangan sampai kita disebut ikan di laut mencari air. Nah ini, ikan sudah di laut tapi masih mencari air. Nah ini seperti kita sudah di lingkup ketuhanan yang Maha Esa, tapi masih nyari Tuhan. Nah ini ayatnya ini. Ya, ada judul videonya Melihat Tuhan dengan Jelas, seri 1, seri 2, seri 3. Mohon dilihat videonya. Banyak pertanyaan para subscriber. Di saat nanya, videonya sudah ada. Jadi mohon, ini juga ini mengulang lagi ini. Mohon, video kami sudah 200 lebih uploadan, silakan disimak ya, silakan disimak, sudah banyak. Jadi sebelum bertanya mohon dicek dulu videonya. Hampir rata-rata yang bertanya sudah ada, yang bertanya sudah ada, jadi videonya sudah ada terus. Jadi banyak video yang double ini ya, yang isinya double. Jadi mohon, saya mau memberi gambaran krisis identitas, sibuk kualitas, lupa kuantitas. Ini kami sendiri dulu pernah. Dulu kami pernah ada di sini. Dulu kami sibuk di kualitas. Kualitas apa? Kalau kita hidup sebagai wakil Tuhan, seharusnya jangan sibuk di kualitas, harusnya kita langsung ke kuantitas. Bagaimana? Ayo pahami.
bersama-sama ya. Di saat seseorang ingin menemui, atau bahasa gampangnya ingin bertemu dengan guru sejati. Guru sejati itu kerjanya dengan kalam. Kalam itu kayak grek, grek. Nanti kalau sudah paham, getaran jantung atau kerentek batin, nanti kalau sudah terbiasa, itu kayak ada yang bicara. Kalau begitu jangan dong. Nanti kalau sudah terbiasa lagi, sudah berhadapan, memberitahu kalau ini jangan, ini jangan, ini jangan. Kalau ini baik, ini buruk. Tadi sudah diberitahu semua oleh guru sejati. Masing-masing manusia punya guru sejati, hati, gusti. Ya, bagusnya hati atau gusti guru sejati itu semua manusia. Ya, semua manusia. Jangan sampai takut untuk meluaskan ilmunya Gusti Allah. Jangan takut karena ada suratnya ya. Kita luaskan. Ilmu apapun semuanya berasal dari Gusti Allah. Ilmu apapun. Al-Baqarah 156-nya. Semuanya dariku kembali kepadaku. Semuanya, nggak pilihan. Ya. Karena nanti di huruf ba-nya juga luas. Huruf ba sudah ada. Video tentang huruf ba sudah ada. Huruf nun sudah ada. Titik huruf ba sudah ada. Ya. Jadi, ayo kita bahas. Kita belajar untuk melihat diri kita masing-masing. Kalau masih mengagumi sesuatu nama ini, siapa saja yang di sini mengagumi ini, 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 yang di sini, dan yang lainnya banyak. Kalau masih kagum dengan kalimat, nanti timbulnya sibuk di titik sini. Yang ini sibuk di sini. Yang ini sibuk di sini, yang ini sibuk di sini. Sibuk. Sampai berpikir kepada kualitas masing-masing, berpikir kualitas. Yang di sini mikirin kualitas ini. Yang di sini mikirin kualitas ini. Semua yang di sini juga mikirin kualitas ini. Semua sibuk ngurusin kualitas. Sobiin itu apa? Ini banyak banget ini. Ini banyak banget ya, 99 ya ini. Ini adalah keseluruhan apa saja, kelompok apa saja, jamaah apa saja, yang tujuannya memang mencari gustinya, Tuhannya. Kelompok apa saja. Di surat Al-Baqarah ayat 62, di sini Gusti Allah mengakui seluruh agama. Ya, mengakui seluruh agama. Coba kalimatnya di sini saya baca ya. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasyabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Gusti Allah, Tuhan alam semesta itu mengakuinya. Karena apa? Keterangan agama apapun itu adanya di dunia. Langit dan bumi itu miliknya. Ini Ali Imran 109. Gusti Allah mengakui sesungguhnya kepunyaannya Gusti Allah itu adalah langit dan bumi, dan segala urusannya dikembalikan kepada Gusti Allah. Berarti agama apapun, kegiatan apapun, kelompok apapun, bendera apapun, luas ini. Pokoknya yang ada di langit dan di bumi itu miliknya Gusti Allah. Urusannya dikembalikan kepada Gusti Allah. Sehingga di saat ada yang di sini
Ya jangan sibuk di sini, juga jangan sampai sibuk di yang ini. Sama yang di sini juga jangan sibuk di sini, juga sibuk kepada ngurusin ini. Urusan ini dikembalikan kepada Gusti Allah. Ali Imran ayat 109. Dikembalikan. Kenapa? Kita disuruh mengembalikan kepada Gusti Allah segala urusan, nama, bendera, kelompok, golongan apapun. Karena kita nggak mampu, manusia itu nggak mampu sampai selesai mikirin ini. Kalau sibuk mikirin ini, nanti lupa kepada kuantitas guru sejati. Karena guru sejati itu hak benar. Kalau dalam bahasa guru sejati terlalu ekstrim, ya udah Nur Insani, ya, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani. Kalau dalam bahasa gampangnya JPS, yang dikontrol oleh Gusti Allah atau diliput, ya, langit bumi itu diliput ya di kamera, diawasin, namanya peliput, ya, diliput. Itu kan liput itu diawasin, ya. Jadi jangan sampai usia kita, umur kita habis untuk mikirin kalimat ini. Karena di dalam kalimat ini saja, ini luas, ini nggak habis. Ya, di dalam kalimat Islam huruf kecil saja, ini banyak. Kalau kita berhenti di sini, lupa yang ini atau lupa yang ini. Islam huruf besar, mohon videonya sudah ada, Islam huruf besar dan Islam huruf kecil. Islam huruf besar itu perilaku para nabi, muslimun, ya. Muslimun itu artinya berserah diri. Kalau masih diartikan Islam, Islam itu bahasa Arab. Kalau muslimun itu, muslimun ya Islam. Islam itu artinya diselamatkan, ditolongin. Orang kalau mengaku Islam berarti terima kasih atau bersyukur. Apa bedanya muslimun dan Islam secara makna? Muslimun itu orang yang sudah berserah diri, terserah Gusti Allah mau ngapain, yang penting Gusti Allah ridho. Kalau kita dijadikan apa saja oleh Gusti Allah, ditakdirkan apa saja oleh Gusti Allah, kok ego, terima, menerima, pasrah, itu namanya muslimun, berserah diri. Perilakunya orang yang sudah berserah diri itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, berkasih sayang. Ya, perilakunya orang-orang yang sudah muslimun itu berkasih sayang. Islam artinya diselamatkan, ditolongin, berarti perilakunya bersyukur. Jadi kita harus kontrol, selama ini saya ini bersyukur apa meminta. Nah, kalau meminta berarti bukan di sini, ya, bukan berada di sini. Karena kalau berada di sini bersyukur, ya, kita kontrol ya bersama. Jadi yang disebut Islam huruf besar adalah aslama. Ya, kita belajar memahami dina ad-din, itu dipelajari. Jadi jangan sampai kalau kita memahami kalimat ad-din atau dinan itu langsung agama, jangan. Itu luas. Agama, asal kata
ageman. Agemanmu apa? Agemanmu apa? Sehingga karena lidah belibet menjadi agamamu apa? Ini bahasa Jawa ya, agemanmu opo, agemanmu opo. Karena sibuk libet ini, melibet, agamamu apa? Ageman itu tuntunan. Di dalam tuntunan itu ada balasan, makanya ada Maliki Yaumiddin, menguasai hari pembalasan. Di dalam seseorang beragaman atau beragama itu pasti ada balasan. Kalau seseorang ingin menemui atau mengenal man arofa nafsahu faqad arofa robbahu, ingin mengenal gustinya, ini jangan nempel di sini, jangan nempel di sini. Karena di sini ada guru sejati. Kalau masih sibuk ini, sehingga arti sholat subuhnya nggak masuk. Sholat subuh. Sholat artinya sadar, subuh artinya bayi atau suci. Di saat kita bayi, punya agama tidak, punya bendera tidak, punya suku, punya apa. Jadi orang kalau sudah subuh, kalau sudah suci, sudah tidak ada di dalamnya. Ibarat di saat kita tidur. Di saat kita tidur itu sudah nggak mengaku apa-apa, nggak punya apa-apa. Ya, ada videonya, judulnya agamanya orang tidur, ada. Jadi kalau kita mau mengenal gustinya, hanya di sini kita selalu akal, pikiran, hati, itu juga sama, masih 3 menjadi 1. Akal, pikiran, hati itu fokus kepada Gusti, guru sejati. Bagaimana caranya? Ada videonya kan, pulihkan guru sejati. Judulnya pulihkan guru sejati. Jadi kalau kita ini ya sering mengagung-agungkan guru yang berbentuk manusia, guru yang di sini tersisihkan, cemburu, sakit. Kok saya nggak dicolek, kok saya nggak diajak, kok saya nggak dipuji. Jadi mohon, makanya kami berulang-ulang, panggil kami nama saja atau Pak Syam, jangan panggil yang lain-lain, jangan. Karena semua manusia punya guru sejati, ya, punya guru sejati. Makanya kami belajar ya, bersama-sama meluaskan ya, meluaskan. Seluruh agama diakui oleh Gusti Allah karena asalnya Al-Baqarah 156, Ali Imronnya 109. Jadi jangan sampai keakuan kita ini kan semua yang punya Gusti Allah. Al-Baqarah Ali Imran 109, langit bumi itu kepunyaannya Gusti Allah, bukan kepunyaan Jamroni, bukan. Makanya kalau merasa ini kepunyaan saya, ini kepunyaan saya, ini kepunyaan saya, semua mengaku, oh ini saya, ini saya, ini saya. Sehingga Gusti Allah nggak mau orang itu punya saya. Kata Gusti Allah, itu punya aku, kenapa diakui? Kenapa diklaim? Kalau kita berangkat menuju Gusti Allah masih mengakui salah satu ini, nggak ketemu, nggak bakalan ketemu, berat. Kita disuruh subuh, disuruh suci, bersih, nggak ada apa-apa. Seperti kita tidur.
Sebelum sholat subuh itu ada yang disebut sholat fajar. Sholat artinya ingat, fajar itu keluar dari rahim ibu. Setelah itu sholat subuh. Sholat artinya sadar, subuh itu bayi. Di saat bayi kita punya apa? Nggak punya apa-apa. Jadi intinya, kalau kita mau menghadap ketemu Gustinya, mau bertemu dengan guru sejatinya, mau man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, itu ini dihilangkan, jangan merasa memiliki. Nah, kalau sudah ini dibuang, larinya ke ini yang disebut Islam huruf besar, muslimun, pasrah. Udah, Islam punya Gusti Allah, semua punya Gusti Allah, Nasrani punya Gusti Allah, semua ini punya Gusti Allah. Saya nggak punya apa-apa, karena waktu lahir saya nggak ada siapa-siapa, nggak bagaimana-bagaimana. Gampangnya nol total. Di saat bayi kita nol total. Di saat mau menghadap Gusti Allah harus nol, atau bilang subung. Ya, subung. Kalau di dalam akal, pikiran, hati itu nol, secara tidak langsung Gusti Allah langsung bleng masuk, yang disebut titik. Ini berasal dari huruf ba dan nun. Kalau kita sudah memahami huruf ba, sudah ada ya videonya huruf ba dan huruf nun, titik huruf ba dan titik huruf sudah ada, itu mohon dicek. Kalau seseorang, kalau ba itu masih orang, kalau seseorang memahami huruf ba, sampailah huruf ba ini dibalik. Titik ini disatukan di sini, dihapus menjadi begini. Ini. Jadi Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani satu dari sini. Orang kalau sudah ngumpulin nur, ngumpulin titik menjadi satu, menjadi suwung. Kalau sudah suwung, sudah muslimun, sudah nggak punya hak apa-apa, tidak punya klaim apa-apa, sudah semuanya Gusti Allah, urusannya semuanya Gusti Allah, sehingga di situ gampang. Tapi kalau di akal pikiran masih ada agama, masih ada jabatan, masih ada anak, masih ada istri, masih ada harta. Oh, itu jabatanku. Oh, itu istriku. Oh, itu anakku. Oh, itu agamaku. Belum sampai, belum bisa diterima. Karena disuruh di sini hanya Gusti Allah satu-satunya. Saya mau menuju Gusti Allah, fokus. Jangan ada embel-embel apapun, embel-embel nama, jangan nempel. Dinolkan, disuruh dinolkan. Ya. Disuruh dinolkan, disuruh dibayikan. Dulu kita tidak ada. Huruf ba mengatakan, Gusti Allah mengatakan, yang ada itu saya, yang mengadakan itu saya, yang mentiadakan itu saya. Jadi kalau sudah begitu, ya saya nggak punya apa-apa. Jadi nggak boleh mengakui, karena semua yang ada di langit, yang di bumi itu kepunyaannya Gusti Allah. Kita tidak boleh mengakui. Kalau mengakui nanti kemelekatan, keakuan. Anakku loh, kata Gusti Allah, bukan anakmu, itu titipan. Jadi semua itu titipan, lepas. Kalau masih di sini nempel, nggak ketemu. Kalau nempelnya Gusti, ketemu. Tapi kalau nempelnya kelompok di sini, yang paling bagus ini, yang nggak ketemu. Karena Gusti Allahnya cemburu. Ini dibilang bagus sama yang di sini. Ini dibilang bagus sama yang di sini. Ini dibilang bagus 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 yang di sini. Sehingga lupa yang membuat ini. Ya. Ini bagus, semua bagus, tapi lupa yang membuat ini. Lupa yang membuat ini siapa?
Al-Baqarah 62. Yang membuat ini Gusti Allah, kita disuruh mencari yang membuat Islam siapa, yang membuat Nasrani siapa, yang membuat Kristen siapa, yang membuat Yahudi siapa, yang membuat Buddha siapa, yang membuat Hindu siapa, dan lain-lainnya. Ini dan lain, Shopee itu dan lainnya. Yang membuatnya, sehingga kita tahu akan kembali. Al-Baqarah 156. Kalau sudah kembali, kita langsung fokus kepada kuantitas atau nur insani ini. Kalau masih di sini, apalagi di sini krisis identitasku, masih sibuk di kualitas, ya nggak ketemu Gusti Allah. Kita harus umpamanya sibuk, umpama contoh ya, sibuk mikirin anak, pikirannya anak itu punya saya, padahal dicari sampai ke hulu. Oh iya, jadi kita intinya disuruh mencari ini ke hulunya, ke hulunya. Hulunya siapa? Hulunya siapa? Hulunya siapa? Hulu siapa? Hulu siapa? Nanti ketemu hulunya ada di Al-Baqarah 62. Setelah ketemu lagi Al-Baqarah 156, masih keder lagi ketemu di huruf ba. Kenapa di huruf ba? Al-Quran 30 juz, jumlahnya 6.000 lebih. Udah, saya itu sudah ada judulnya ya, tentang Al-Quran jumlahnya berapa ayat, itu sudah banyak banget. Jangan sibuk di jumlah ayat. 6.000 lebih diringkas menjadi satu surat Al-Fatihah. Al-Fatihah diringkas menjadi satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, diringkas menjadi satu huruf ba. Kalau sudah ada videonya huruf ba itu, ada 3 video itu yang huruf ba ya. Ya, mohon diluaskan. Bila mana kami menjabarkannya kurang luas, mohon buat pedoman ini. Apa? Ini pedoman ya. Ilmunya Gusti Allah sangat amat luas, mohon diluaskan. Jangan sampai kita punya prasangka buruk kepada Gusti Allah, kepada agama apapun. Jangan punya prasangka buruk, karena ini hadisnya, anak ingdagoni abdibi. Kalau kamu berburuk sangka kepada, lah ini kan semua ciptaannya, semua miliknya. Ini semua miliknya, langit bumi semua miliknya. Kalau berburuk sangka kepada satu, berarti sama juga berburuk sangka kepada yang menciptakan. Berburuk sangka kepada yang pusat, yang hulunya, yang induknya. Sehingga kita dikasih keburukan di dalam hati, sehingga sakit hati, suudonmu menjustis seseorang. Gampang menjustis seseorang. Kalau kita sudah sibuk di kualitas, kalau kita sibuk di kualitas, akan timbulnya apa? Suudon. Kalau sudah suudon, Gusti Allah nyetel, ya udah diberi keburukan di dalamnya, sehingga efeknya gampang mengkafirkan orang, gampang menjustis seseorang. Ya, ingat, ini semua miliknya Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah, yang ngurusin Gusti Allah. Sehingga kita harus mencari asalnya Islam, asalnya Nasrani, asalnya agama apa? Asalnya dari ini. Ya, kayaknya udah paham lah ya. Jadi kita luaskan, mohon dicatat ini, agar nanti jangan sampai ikan di laut nyari air. Ya, jangan sampai ya. Karena kalau kita merasa bahwa Tuhan jauh, ya kata Tuhannya sama. Anak enggabone abdi bi, saya mengikuti prasangka hambanya. Kalau mengatakan Tuhannya jauh, ya diambil sifat jauhnya, dimasukkan. Oh iya, Tuhan itu jauh. Padahal at-taubahnya, ya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, Gusti Allah bersama kita. Surat Qaf-nya. Ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini bagi yang belum, bagi yang udah bosan kali ya.
Oh itu mulu ya. Lah karena memang ini ayat paling mudah, nggak usah mumet-mumet. Aja belajar tanpa guru, gurunya setan. Sudah ada videonya. Kita ini belajar, ini kan pakai perangkatnya setan, namanya nafsu. Orang pengen pinter itu nafsu. Ya udah nggak usah takut-takut, nggak ekstrim. Setan, iblis, jin, apalagi semua nggak ekstrim. Orang itu teman kok. Lah kan sama-sama ciptaannya, sama-sama makhluk, teman. Jangan takut, nggak ekstrim. Neraka juga teman, sama-sama makhluk. Surga juga teman, sama-sama makhluk. Jangan, nggak ekstrim ya, nggak ekstrim. Sama-sama makhluknya Gusti Allah. Kalau kita sudah kenal man arofa nafsahu faqad arofa robbahu, video yang kemarin itu kan nggak takut. Lah kalau kita takut nanti ditanemin rasa takut. Tapi kalau kita senang, ditanemin sama Gusti Allah, dimasukin rasa senang. Makanya kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Beriman itu bernyaman. Kalau hatinya nyaman, damai, yaitu beriman. Iman itu nyaman artinya. Nyaman, di sininya nyaman, jiwanya nyaman. Hai orang-orang yang nyaman, itu gampangnya begitu. Kalau orang yang yakin sama Gusti Allah, ya udah nyaman. Udah langsung seketika itu nyaman. Yakinnya bagaimana? Ya harus pulihkan guru sejati bagi yang masih awam. Kalau bagi yang sudah usul, sudah liko, sudah fana, sudah suwung ya, mohon maaf, ini kami menerangkan bagi yang awam yang masih beranjak ya. Jadi kita sama-sama belajar, tidak ada cukup, tidak ada suhu ya. Sekian ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.